Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Cilongok, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah dan juga Ortom Aisyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh Waton, Tapak Suci, teman-teman Kokam, dan juga yang saya hormati segenap pimpinan ranting secabang Cilongok, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan semuanya saja yang hadir pada kegiatan rutin selapanan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilongok, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, inayah, keselamatan, perlindungan, rezeki yang melimpah, umur yang barokah. Mudah-mudahan bapak-bapaknya bisa menambah nambah apa ya Pak? 27 ya? 27 nambah sehat gitu. Aprilnya sudah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan di gedung Balai Aisyah Ranting Kasegedang. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat ini akan dinilai ibadah oleh Allah, dan mudah-mudahan ibadah yang makbul dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpahkan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Kalau saya dari awal tahu Ustaz Arif Fauzi itu ada di sini, saya langsung bablas Purwokerto. Karena saya tahunya sudah sampai di sini. Saya kalau ada orang yang lebih tinggi ilmunya, saya langsung bilang ilmunya. Jadi ini ada Ustaz besar di sini. Jadi saya di sini tidak akan guruni panjenengan Ustaz. Saya di sini hanya menjalankan kewajiban sebagai mubalik daerah yang hari ini dijadwal mengisi selamanan di cabang Cilongok. Saya ingin bersepakat dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Ini sudah pukul 10.30. Terus dia niku jame niku. Kalau nggih jame sami niki 10.29 katak semenit. Kita bersepakat mau diakhiri sampai jam berapa? Jam 10.45, jam 11, jam 11:04, setengah 12, apa jam kali? Tunggu, tiba tengah mawon nggih. Tiba tengah berarti pinten iki kan 11:04 mawon nggih. Sepakat niku? Ikhlas? Cocok nih. Kalau panjenengan sudah ikhlas, saya juga lebih ikhlas. Kalau jam 11 diakhiri.
Tapi karena sepakatnya jam 11:04 ya, mohon nanti saya diberi kode. Kalau sudah jam 11:04 kok belum mengakhiri pembicaraan, maka minta tolong Bapak Ibu saya diwatuk-watuk atau di dehem-dehem. Mangke Pak, ampun watuk riyin kami mulai. Bapak Ibu rahimakumullah, saya masih ingat saya berkesempatan isi selapanan di cabang Cilengok itu periode periode yang lalu di Karanglo, di Masjid At-Taqwa mungkin. Ini Pak Ketua. Ya, saya masih ingat betul itu. Saya awal masuk di kepengurusan Majelis Tabligh daerah. Ini kali kedua ngisi selapangan. Jadi urutannya itu lama sekali baru pada baru 10 tahunan lebih. Tetapi saya di cabang Cilongok rutin di Kasegera di Masjid Umar bin Khattab, rutin setiap malam Kamis ganjil genep malam Kamis kajian tahsin Al-Quran. Nah, saya ini guru taksim, apa enggaknya selapangan pulang taksim kadosnya ini buatan pas gitu, apa malin ini harus mulai pas dulu mulai buatan kepenak ini kalau betul lagi sumuk kalau malin pas dikasih nomor itu sami-sami sumuk kadosnya pengawasan buatan efektif nopo gitu nopo ngobrol mawon. Selapanan itu menurut pengetahuan saya yang saya dapatkan dari para pendahulu, ini kegiatan yang sudah lama sekali diselenggarakan, menjadi kegiatan rutin sudah cukup lama di PDN Banyumas. Dan pengajian selapanan itu yang menyelenggarakan itu pimpinan daerah, dilaksanakan di cabang-cabang. Jadi ini kegiatan yang menyelenggarakan itu pimpinan daerah, sehingga mubaliknya mengisi selapangan itu dari mubalik daerah. Punya maksud dan tujuan Bapak Ibu, punya maksud dan tujuan selapangan ini. Tujuan yang bisa kita rasakan pada hari ini adalah silaturahim, pertemuan rutin setiap 5 pekan sekali. Selama itu kan 5 pekan nih, 5 pekan sekali. Dijadikan ajang wahana untuk bertemu seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah. Kok ada warga dan simpatisan, maksudnya bagaimana itu Bapak Ibu? Kalau warga Muhammadiyah itu cirinya itu punya KTA, itu warga Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya KTA itu masih simpatisan gitu. Jadi warga Muhammadiyah yang belum resmi masih simpatisan. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin memperkuat menjadi warga Muhammadiyah, lebih mantap menjadi warga Muhammadiyah, maka bagi yang belum punya KTA segera membuat kartu tanda anggota Muhammadiyah, yang sekarang malah sudah terbit kartu elektronik gitu. Monggo. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua yang sudah bisa mengetahui tagihan infak wajibnya berapa dari semenjak punya KTK, dan monggo itu dipipil gitu. Karena tidak harus lunas sekali, tapi bisa dicicil. Jadi Bapak Ibu bisa melihat
ini lewat aplikasi, nanti mau dibimbing Pak Ketua. Yang sudah punya KTA itu sudah ada tagihan ke panjenengan semuanya. Contoh saya ini membuat KTA zamannya Prof. Din Samsudin sampai hari ini 2006 saya punya KTA 97007. Itu sampai hari ini saya mendapatkan tagihan infak wajib, iuran anggota wajib itu sejumlah 1.310.000. Itu 2006. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya KTA sebelumnya, berarti di atas tahun 2006 atau sebelumnya ini tahun 90-an, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang tahun 80-an sudah punya KTA. Nanti tinggal dilihat, dicek tagihannya berapa. Itu iuran wajib kita untuk persyarikatan. Itu bentuk komitmen kita di dalam berorganisasi. Bapak Ibu rahimakumullah, selapanan itu sebetulnya kegiatan intinya itu bukan pengajian. Pengajian itu hanya salah satu dari rangkaian kegiatan selapanan. Sehingga kalau pengajian itu kok kesannya menjadi pelengkap penderita, tidak masalah. Loh niki malah waktunya longgar. Kalau biasanya mereka di cabang lain itu kalau ngisi selapanan itu hanya diberi waktu paling 15 menit. Jadi kita mandala di tamu niki kira langkung 45 menit nggih. Mau sepakatnya nggih Bapak Ibu. Nggih. Niki termasuknya tamu kula niki mandan mikir niki materi tekan jam 11:04 itu nggih. Jadi acara intinya itu bukan pengajian. Acara intinya adalah kita itu bertemu silaturahmi di kegiatan selapanan. Di dalamnya itu ada rangkaian acara. Nah, yang diharapkan itu justru di acara selapanan itu semua potensi, terutama potensi yang ada di amal usaha, pendidikan dan sebagainya itu untuk bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan di atas panggung, bisa ditampilkan di di halaman, di depan. Pokoknya semua potensi itu bisa ditampilkan. Sehingga ada PCM yang kalau selapanan itu dijadikan hari bermuhammadiyah, semuanya pakai seragam atribut Muhammadiyah, kata cilongok ini, dan ada bazar, ada pawai, malah wonten sing nanggap nanggap pentongan, nanggap genjringan, ini mau wonten apa mboten niki genjringan gitu. Dan selapanan itu Bapak Ibu isinya tadi Pak Ketua sudah menyampaikan berbagai macam informasi kegiatan, baik di pimpinan daerah, di cabang, di ranting, gitu. Nah ini wadah untuk memberikan informasi kepada warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah. Dan di selapanan itu adalah di mana antara pimpinan dan anggota ini terjadi konsolidasi, antar pimpinan koordinasi. Ini manfaat selapanan atau tujuan selapanan. Sudah berlalu masih banyak tujuan-tujuan yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, saya di PD Banyumas diberi amanah untuk mengelola masjid dan musola. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas ini baru mendata jumlah masjid dan musola, termasuk cabang Cilongok ini sudah menyampaikan data masjidnya. Sampai hari ini Bapak Ibu jumlah masjid dan musola se-daerah Banyumas itu 720 masjid dan musola. Dan daerah satu-satunya di Indonesia bahkan sedunia, karena Muhammadiyah sudah
Di luar negeri ini berarti kan sedunia. Muhammadiyah Banyumas PDM yang pertama mempunyai masjid unggulan di tingkat cabang. PCM Cilongok juga termasuk ada satu masjid yang ditunjuk sebagai masjid unggulan, yaitu Masjid Jati Sabah. Cilongok memang kesupen At-Taqwa, Masjid At-Taqwa Jati Sabah. Itu masjid unggulan cabang Cilongok. Ada 28 masjid unggulan dari 29 cabang. Ada 2 cabang yang tidak mengusulkan, tetapi ada 2 cabang yang mengajukan 2 masjid unggulan. Jadi ada 28 masjid unggulan. Loh, kenapa kok ada masjid unggulan, Bapak Ibu? Muhammadiyah menginginkan masjid-masjid Muhammadiyah itu harus makmur dan memakmurkan. Apa itu makmur dan memakmurkan? Bahasa simpel orang Kasegeran misalnya ini. Bahasa simpel ini, masjid makmur dan memakmurkan. Kalau sholat berjamaah jumlahnya banyak. Kalau pengajian rutin baik pada maghrib, pada subuh dan yang lain-lainnya juga jumlahnya banyak. Kegiatannya banyak. Kegiatannya banyak. Kegiatan apa saja? Masjid dijadikan sentral kegiatan baik di tingkat ranting maupun di tingkat cabang. Masjid unggulan itu harus menjadi sentral kegiatan, sehingga ada slogan back to masjid. Warga Muhammadiyah saatnya kembali ke masjid. Semua kegiatan hendaknya itu diprioritaskan, ditempatkan di masjid. Masjid itu tempat yang terbaik di dunia, tempat yang teraman di dunia. Jadi Ustaz Arif, yang saya baca di dalam Al-Quran itu ada 28 ayat yang secara eksplisit menyebut masjid. Ada 28 ayat dalam Al-Quran. Salah satu 2 di antaranya yaitu pada surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah saja ada 3 ayat. Ada di ayat 114, ada di ayat 125, ada di ayat 127. Jadi Masjid Muhammadiyah sekarang harus makmur dan memakmurkan. Karena warga Muhammadiyah itu suka beramal, tapi beramalnya itu lebih semangat pada membangun. Anggapan bangun Muhammadiyah ulus paling senang semangatnya pol, tapi anggapan dong ngisi kegiatan di dalamnya. Nah itu sing kata-kata di masjid musola di sana-sana anggapan Cilongok atau saya mandan benten nopo nggih, mandan benten nggih, mandan benten tok itu nggih. Bentennya lebih sedikit nggih. Di mana-mana masjid Muhammadiyah itu sepi. Dilihat, dihitung dari jumlah warga di sekitar masjid. Misalkan contoh nih, radius 100 meter misalkan nih dari masjid ada rumah, jumlahnya puluhan. Satu rumah katakanlah isinya 4 orang, bapak ibu putra putri. Coba bapak ibu, kalau misalkan nih ada 50 rumah di sekitar masjid, kalau satu rumah itu datang semua ke masjid, berapa jumlahnya bapak ibu? 4 kali 50 pinten 200. Tapi kenapa realita yang ada sekarang masjid Mushola Muhammadiyah, kalau sholat maghrib jumlah shofnya itu satu masjid ada 10 shof, 10 shof. Tapi ingat isi agar maghrib itu paling kali shof, isya sesof, subuh
setengah soft. Subuh sesoft lagi rata-rata niku. Duhur langkah sing ngadan. Orang-orang sholat jamaah. Sholat asar lagi tanggungan kabeh. Nggih bapak lagi nang sabit, ibune lagi indel. Niku nggih wekdal tanggung. Nah Bapak Ibu, kalau 5 waktu sholat kemudian hanya paling prioritasnya maghrib dan isya atau subuh, itu tah umum di mana-mana begitu. Warga Muhammadiyah harus punya keunggulan. Semangat berjamaah ke masjid harus digalakkan. Bapak Ibu, saya tidak perlu menyampaikan dalilnya gitu. Keutamaan sholat berjamaah. Yang jadi masalah itu pahala kebaikan itu tidak terlihat. Niku masalah yang panjenengan. Karena panjenengan termasuk saya mungkin nih, warga Muhammadiyah Cilongok mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan. Tapi yang saya lihat contoh di masjid Umar bin Khattab, kalau maghrib itu paling satu soft, nek isya mandan kalong, nek subuh jadi sesoft. Harian di luar taklim jadi paling setengah soft ya kan. Itu bagaimana itu nih Bapak Ibu? Sudah paham, sudah tahu, sudah paham bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dikerjakan di masjid, terutama bapak-bapak nih. Tapi kenapa kemudian masjid mushola Muhammadiyah masih sepi dari sholat berjamaah? Mohon maaf mudah-mudahan saya tidak salah. Kita itu sudah banyak dipengaruhi oleh yang namanya paham materialistik. Apa-apa anggaran ora wujud niku boten pati percaya. Bapak Ibu, kok panjenengan ngertos nggih salat berjamaah pahalanya berapa? 27 kebaikan atau 27 derajat. Panjenengan tidak usah terlalu berharap yang 27. Kayaknya kata sangat niku nggih. Kata sangat niku. Menawi angsal liku-liku niku jan niku wong pahalane ageng sangat. Kita bisa membandingkan Bapak Ibu, wong sholat sunnahnya saja, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sudah sebesar itu. Apalagi sholat wajibnya. Apalagi sholat wajibnya. Sudah barang tentu itu pahalanya tidak bisa kita bayangkan besarnya berapa. Satu kebaikan saja yang kita dapatkan dari Allah itu sudah sangat besar sekali. Loh, kita dijanjikan 27 kali 5 pinten Bu? Pinten likur ping gangsal pinten? 135 niku angka alif apa angka ageng? Loh cara sinten nang 135 urung tekan 200 150 jadi nyen ya niku nggih. Coba Bapak Ibu, angka 135 kalau kita anggapnya itu angka kecil, atau mungkin Bapak Ibu itu anggapnya angka besar. Kalau saya itu melihatnya angka kecil, karena dilihatnya dari kacamata dunia. Bapak Ibu, andaikan di cabang Cilongok, di Muhammadiyah Cilongok ada orang kaya raya, ya sekelas Pak Haji Casiwan itu, atau mungkin lebih kaya lagi, sangat menginginkan pada warga Muhammadiyahnya itu supaya berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid, salah satu saja dengan sholat berjamaah.
Kemudian memberikan reward penghargaan siapa saja warga Muhammadiyah yang mau bersedia berjamaah sholat di masjid, maka akan diberi uang tunai 1 juta rupiah. Wong anu enggane iki Pak, oke ya. Tapi enggane ya tanggapan serius nggih. Nggih niki nggih. Di angka perbandingan itu nih. Coba Bu, enggane niku nggih ana wong sugih awe hadiah 1 juta panjenengan mung disuwun kon salat jamaah 5 waktu teng masjid mushola diberi hadiah 1 juta. Kinten-kinten panjenengan tindak jamaah wonten masjid napa mboten? Tertarik tindak masjid napa mboten? Tertarik kan niki Pak Ketua. Seksene nggih Pak Ketua nggih. Kira nggih Pak Ketua nggih niki. Jadi berarti warganya panjenengan ini warga Muhammadiyah, warga Aisyah ingkang sampun dipengaruhi oleh paham materialistik alias makan duitan. 135 ketonet cilik barang 1 juta, duit 10 lembar atusan warna abang melik. Kayane pelataran musola masjid kene penuh sesek niku nggih. Oh nggih. Atos gelar karpet, gelar tikar dan dalan-dalan dean niku nggih. Ya, pahala apa zaman aya wene kok 1 juta sedina kok lumayan. Ya mending ngode salat 5 waktu mari masjid niku nggih. Ini apa boten? Ini sebab wujud nyata di depan mata itu kebaikan niku nggih. Jan tunai kok niku nembe duit 1 juta. Ingat Bapak Ibu itu kalau diasto wonten peken sekecelapan kok. Digawa maring toko Mas seniki angsal 1 gram. Lah Mas Purni 24 karat Mas Rasikun ya ora nggih. Boten angsal. Mas Antam niku 1 gram seniki kan 2 juta lebih. Nek Mas Enom lah nggih 1 juta kata saya nggih angsal niku. Dibawa ke pasar Cilongok hitungan jam lah paling nggih angsal kangkung, angsal brambang bawang, nggih angsal gesek niku nggih. Sekecelapan niku nggih. Jan sekecelapan 1 juta. Pun jajal niki enggane niku nggih. Setiap orang yang datang ke masjid sholat berjamaah 5 waktu keluar dari pintu masjid pulang masing-masing mengambil 1 batang emas. Wah, lebih melik maning niku nggih. Pahala yang kita dapatkan lebih besar dari apa yang kita dapatkan di dunia. Nilai 1 juta, nilai 1 batang emas 1 kilo misalkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya ini sudah dipengaruhi oleh paham tadi, paham kedunian, paham mata duitan, paham sing apa-apa kudu wis wujud nyata nang arep mripat lan nembe niku mangkat. Kena hadiah kok gas mangkat maju. Aja ngasih ora niku nggih. Nggih disi-disitan tekan mrika jorok-jorokan niku nggih. Bisa demung sikut-sikutan kok nggih. Monggo Bapak Ibu. Masjid Muhammadiyah sekarang harus makmur. Dan ciri makmur yang lain, Masjid Muhammadiyah yang makmur itu tidak hanya jamaahnya banyak, tapi juga kegiatannya banyak. Kegiatan pendidikan, TPQ, pengawasan, ibu-ibu kegiatan keterampilan di masjid, angsal. Ibu pelatihan masak memasak, angsal Bu. Latihan dondomi, angsal. Latihan dados terapi napa mawon niku nggih angsal.
Pokoknya kegiatan yang bersifat positif, bermanfaat, maslahat buat umat. Dan Bapak Ibu, Masjid Muhammadiyah sekarang itu harus dibuka 24 jam. Masjid Muhammadiyah tidak boleh dikunci. Masjid Muhammadiyah hanya boleh ditutup pintunya, tapi tidak boleh dikunci. Kalau ada masjid dan mushola Muhammadiyah ditutup dan dikunci pintu masjid musholanya, itu berarti fungsi masjid dan musholanya tidak sesuai dengan perintah Allah. Karena kalau ada masjid mushola kok ditutup dan dikunci, berarti menghalang-halangi orang untuk beribadah. Al-Baqarah 114. Kita tidak boleh menghalang-halangi orang untuk beribadah. Wis ditutup, dikunci, lampune dipateni, niku nggih. Termasuk keran air niku nggih wuduan di kamar mandi, nggih ditutup, dipateni. Nah, mbok ana wong buka ora ditutup maning. Pokoke pikiran-pikiran sing negatif sedaya niku. Tidak boleh begitu. Masjid Muhammadiyah harus siap 24 jam melayani semua umat Islam, tidak pandang pilih siapapun itu. Bahkan orang bukan muslim pun itu boleh dilayani kebutuhannya di masjid. Bapak Ibu, mun antos Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Masjid Al-Jihad Banjarmasin itu masjid percontohan nasional, Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah percontohan nasional. Itu yang menginisiasi pendirian masjid itu Ibu-ibu Aisyah. Berawal dari tanah mau dibeli oleh pihak gereja, Ibu-ibu Aisyah yang paling tidak terima, sehingga sampai Ibu-ibu Aisyah mempelopori semua perhiasan yang ada di ibu-ibu itu berupa perhiasan apapun, giwang, kalung, gelang sing tekan sikut gitu ya, diprodoli kabeh niku nggih. Gelang sing wonten samparan kalau tidak niku kemrincing niku nggih. Niku dicopot niku nggih. Jan niku diserahkan kali panitia pembangunan, panitia pembebasan tanah. Karena saya dari sana kemarin, 3 hari. Itu terkumpul dana, kemudian dibangun masjid 3 lantai, ibu-ibu sholatnya di lantai 2. Tidak ada yang namanya ibu-ibu itu berkeluh kesah masuk atau naik ke lantai 2 niku sambat dengkule ngetok, linu pegel ambekane empat sebab ibu-ibu jamaahnya ditempatkan di lantai 2 tapi ngangge eskalator. Ya, itu masjid Cilongotang bukan perlu lah ini. Masjid selantai ben ora bek niku nggih, kasih gambrang gombrong. Bapak Ibu pengen tahu Masjid Al-Jihad itu infak Jumatannya saja itu 50 juta. Infak Jumat dan harian 1 bulan itu mencapai 700 sampai 800 juta per bulan. Jamaahnya itu 1 hari, 5 waktu, 5 waktu itu, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu rata-rata 500 jamaah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak itu. Terutama kalau sholat Jumat 3 lantai penuh ditambah aula, punya aula kapasitas 3.000-an. Itu setengah aulanya dipakai kalau untuk sholat Jumat. Itu Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Dan orang di sana itu, khususnya warga Muhammadiyah, itu punya cita-cita.
kalau meninggal dunia itu disolatkan di masjid Al-Jihad. Disolatkan, minta disolatkan. Pokoknya pesan kali ahli waris saya niku tolong kok yang saya wis meninggal nyong disolatkan masjid Al-Jihad. Karena yang nyolat itu jumlahnya sangat banyak. Saya 3 hari di sana Bapak Ibu menangi nyolati jenazah sejumlah 15 jenazah selama 3 hari. Ada yang 1 kali sholat itu 4 jenazah disolatkan di sana. Dan Masjid Al-Jihad itu memberikan fasilitas antar jemput dan pemulasaraan jenazah. Yang untuk antar jemput itu kendaraannya 3 kendaraan Alphard. Waktu mriki Alphard bukan nggih pengusaha kali pejabat tinggi nggih teng mrika nggih ambulan nggih mobil jenazah. Jadi orang sana itu semuanya punya kesempatan. Kalau yang semasa hidupnya itu belum mampu beli Alphard, lah nanti ketika meninggal dunia asal pesen kali keluargane ya monggo bisa numpak mobil Alphard. Angger sing semasa hidup niku kepengen numpak mobil Alphard tapi guru kesempatan niku iki bahkan tidak mungkin mampu, lah nanti punya kesempatan bisa naik mobil Alphard. Tapi numpak mobil Alphard ya wis dadi jenazah itu mayit niku nggih kan mending niku iki mending mawon dimuliakan jenazah dimuliakan nggih itu di Al-Jihad. Dari masjid yang betul-betul makmur, yang paling saya salut dan juga di masjid-masjid yang lain ciri masjid makmur dan memakmurkan itu adalah banyak kegiatan sosialnya. Setiap kegiatan terutama pengajian mesti wonten medange, mesti wonten madange. Dan ini ciri memakmurkan niku nggih. Ciri memakmurkan. Oke, saben-saben wonten kegiatan wonten medang kali madang. Buku prasmanan, buku niku dicari-cari kangge piringan niku. Oke, saben-saben kegiatan niku mesti wonten medangane, wonten madangane. Nah, kados Cilongok niki nggih termasuk jamaah selapanane nggih makmur dan memakmurkan. Maos angsal seneh, angsal amplop. Lho niku masak amplop nggih. Niku amplop iki wonten isine bukan diisi. Kok diisi? Ketua KSM pinteran niku nggih. Penggalangan dana lewat selapan paling efektif dan efisien. Boten perlu muter-muter meter-meter. Itulah cara yang paling efektif untuk menggalang dana. Dan itulah hebatnya warga Muhammadiyah. Sehingga kalau ada orang ingin bergabung ke Persyarikatan Muhammadiyah, kalau panjenengan ngetos niku nggih. Apa itu saudaranya panjenengan, apa itu temannya panjenengan, domongi disit ke genahe temenan apa arep gabung mari Muhammadiyah kayak lah apa sih wong yo arep dadi wong Muhammadiyah kok malah garu-garu wong anu dadi wong Muhammadiyah ta anu kudu siap-siap isine kuwi mung ujung tombak karo ujung tombok saben-saben kegiatan kuwi mesti ana infak bola-balik infak bola-balik infak anggar orang siap mending aja. Lebih baik jangan jadi warga Muhammadiyah kalau tidak siap untuk beramal kebaikan. Jadi kalau ada warga Muhammadiyah, ada orang ya, yang sudah bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah sampai hari ini kok masih istiqomah bertahan, boten celingak-celinguk niku nggih. Niku berarti orang yang sudah sangat paham dengan yang namanya beramal kebaikan.
Menjadi warga Muhammadiyah itu berarti sudah punya pemahaman bahwa kalau menjadi orang Muhammadiyah berarti diberi kesempatan untuk beramal soleh. Sehingga ketika ada kesempatan beramal soleh, warga Muhammadiyah diujian sing pertama sudah diakui oleh banyak pihak bahwa warga Muhammadiyah itu senang beramal, tapi ada satu catatan. Warga Muhammadiyah gue senangnya beramal mal niku nggih amwal, amal harta, senangnya berinfak duit, makanan niku nggih dan yang lain-lain. Tapi agak kon nuwun sewu nggih, kon pada menjawab panggilan adzan dan niku sing madhang siapa talot niku nggih. Padahal utamane salat. Ana wong adzan sapa sikeh ayawene dening adzan. Lho dene kok malah takon ayawene sapa sing dening adzan. Peda adzan asale jam 3:15 lingsir laut sekang sabit jam sekawan. Ana wong adzan jam 3:20 seniki nggih ana diaru-aru. Kayak wong kurang pegawean apa ayawene adzan. Niku tengene kula Pak desa mriki. Kula niku asline mriki Purwojati Gerduren. Nggih, arek Gerduren mriki Glempang. Teng mriki nek adzan asar niku jam 7:30. Tembe adzan asar. Teng Senongta pun mboten wonten nggih. Paling masjid musala Muhammadiyah mesti paling disiplin. Begitu masuk waktu sholat, ada adzan di masjid musala, mesti masjid musala Muhammadiyah. Baru gue terus cirinya mesti anak maning, anak puji-pujian apa ora kae. Orang anak wis kena Muhammadiyah. Niku nggih. Monggo Bapak Ibu kita kembali ke masjid terutama di dalam kegiatan ibadah sholat berjamaah. Mari kita sambut Bapak Ibu bulan Ramadan, tinggal hitungan hari. Sedikit tanggal pinten niki Rajab tanggal 22. Berarti puasanya kirang pinten? Ya sebulan lebih sedikit lagi. Siap-siap ya Bapak Ibu. Kita siapkan bulan Ramadan, lahir batin kita siapkan betul. Kita harus sambut betul bulan Ramadan. Bulan Rajab, warga Muhammadiyah yang harus dilakukan adalah bagaimana keimanan dan ketakwaan kita itu muncul, meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain bulan haram. Bulan Rajab itu kan termasuk bulan haram. Kita dianjurkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Salah satu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita juga berbanyak-banyak sedekah. Jadi Bapak Ibu amal bulan Rajab, arepen ngamalna kautamaan bulan Rajab niku napa? Sering-sering traktir sedulur, sering-sering traktir kanca batir. Lah niku cara kita mengamalkan keutamaan bulan Rajab. Dan ini pun wonten sing TM, mungkin jam 11 wis 10 kurang 5 menit sabar niku nggih. Sabar. Mari kita siapkan betul nggih, terutama nggih persiapan batin kita, rohani kita, spiritual kita siapkan betul. Kalau persiapan fisik kita panjenengan anu boten kirang-kirang lah nggih. Sing penting ya sing panjen wajar. Nggih, mung sebulan rong puasa kok persediaan minyak goreng sedrim. Wah, dodolan. Persediaan nduk apa ngene arep sesiklut niku nggih. Berlebihan. Gula pasir apa ada sekarung nggih mboten nggih.
Monggo utamakan persiapan spiritualnya, kita siapkan betul. Terutama kita berusaha untuk membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ada 6 penyakit hati, Bapak Ibu, mudah-mudahan 4 menit cukup. Kita itu banyak dihinggapi oleh penyakit yang namanya TBC. Apa itu TBC, Bapak Ibu? Sanes TBC sing niku sing watuk-watuk nggih. Namine sih penyakit sing watuk-watuk niku penyakit fisik, tapi ini penyakit hati. TBC itu terlalu banyak curiga. Ibune aja banget curigaan kalau bapake aja banget curiga kali ibune, terutama sing LDR-an Bang Toyib lama nggak pulang-pulang lah gara-gara WA terus jadi perang Bratayuda. Baru maksane jika balik rumah tak kenceng-kenceng niku gara-gara WA. Bapaknya terutama ibune harus nunggu di rumah seminggu sebulan niku ampun banyak curiga. Wong ibu-ibu kan tugasnya berat wonten dalem gitu. Umbah-umbah, olah-olah, asang-asang, ngomong bocah, terus terakhir nopo gelumah. Ya. 5 niku gitu gasih ibu. Niku japalaken nggih. 5 napa niku Bu? Napa? Ngomong bocah, olah-olah, asang-asang, gelumah nggih. Urung tekan ngurus gelumah disit. Yang kedua, kita itu banyak dijangkiti penyakit hati, namanya penyakit asma. Asma apa itu asma? Amat suka membuka aib sesama. Lah, monggo niku Ridwan Kamil. Lah, viral niku. Ibu, jangan mudah membuka aib. Aib orang lain, aib kita sendiri saja tidak boleh diungkap. Allah sudah menutup aib kita, tapi kadang kita malah membuka sendiri. Dikapain nanti itu? Anak masih nyumbin pikir kayak gini ada. Kenapa ditutupi aib, malah dibuat nada. Jangankan orang lain, kita saja tidak boleh membuka aib diri sendiri. Allah sudah menutup aib kita, jangan dibuka aib itu di depan orang lain. Bapak Ibu, kalau aibnya tidak ditutup sama Allah, saya misalkan aib saya diketahui oleh Bapak Ibu, tidak mungkin saya ngisi selapanan di cabang Cilongok. Lah nasi kunyo ngerti lah, karena sudah tahu aibnya. Saya sudah tahu kejelekan panjenengan, sudah tahu aibnya panjenengan. Lah babak mulang sapa nang Cilongok nyong mesti lah kata wong Cilongok. Lah begitu. Kita bersyukur aib kita ditutup oleh Allah, itu bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena kalau orang lain tahu kejelekan kita, aib kita, maka orang lain pasti akan memandang menilai kita itu jijik. Dan pasti akan menjauh, bahkan membenci. Sehingga mari kita jaga penyakit asma, jangan suka membuka aib sesama. Yang ketiga, tanggung inilah mandan molor 11 seperempat 11:20 lah kenyang. Siapa dehem yang ono lah. Yang ketiga, kita itu banyak terjangkit yang namanya penyakit flu. Apa itu flu? Fitnah melulu. Senangnya pada fitnah nih. Hati-hati Bapak Ibu, fitnah itu berawal dari apa? Berawal dari kedustaan, berawal dari kebohongan, berbicara bohong, pengakuan bohong, kesaksian bohong. Itu awal dari fitnah. Sehingga kita harus jaga, jangan sampai kita berbuat dusta atau bohongan.
Fitnah itu lebih bos apal papat wah ini gak beri bahasanya. Kalau fitnah itu lebih baik dari pembunuhan, lebih baik dibunuh saja. Ya, jahat teman ya. Yang keempat, kita itu kebanyakan seneng mangan jeroan ini. Dados kata anggar pada ngecek kesehatan pada kenang kolesterol. Lah niki malah asam urat niku nggih. Asam urat, tahu asam urat? Asam urat itu amat senang memamerkan aurat. Bu, nun suwung nggih nyuwun tulung nika wong-wong wadon nika sing dereng sami ngangge kerudung niku nggih. Nyuwun tulung niku lah sami domong niki. Sing ngomongnya bapak-bapak kok anu modus ya. Sing paling pas kan ibu-ibu, sesama ibu-ibu saling mengingatkan agar anak kanca batil, tangga, sedulur kok teksi nun sewu nggih memamerkan aurat. Monggo niku tugasnya ibu-ibu saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Monggo. Itu tugasnya Aisyah niku. Melas bapak-bapak melas wong lanang nggih Pak. Kadang terdolimi mung bisane nyawang tok niku nggih. Tayang nyawang ora bisa nyanding. Melas niku nggih. Bapak-bapak niku anggere delengi sing barang apik kan ora bakal kedep niku nggih. Barang apik kok meneman niku nggih. Lah nggih. Wong nun sewu nggih, jangankan di luar rumah niku nggih. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah saja sekarang itu berseliweran yang namanya godaan-godaan syahwat. Ora digolet, ora dijaluk, tekan dewek nggih. Gus. Ora dideleng eman-eman ya, anu pakatane ngomong kasih urip niku nggih. Dideleng ki anu barang maksiat niku nggih. Ya kadang ngintip-ngintip tok lirik sedenda niku nggih. Apik jere tok jaramane lah pandan suwe. Niku nggih. Asam urat amat juga membuka aurat. Ibu Aisyah harus menjadi pelopor pakaian yang libas takwa, mencerminkan ketakwaan yang ada dalam dirinya. Nah, kurang 2 menit. Baca protes 2 menit mana? Yang kelima, ada penyakit yang sekarang banyak dirasakan oleh terutama ini anak-anak muda, yaitu penyakit migrain. Migrain itu malas ibadah, gemar bermain. Angger pendolan atau senenge bal-balan tekan maghrib. Nggih. Maghrib mandek, tapi yang jagong tok niku nggih, ngormati adzan. Bar niku rampung maghriban tesi nang kono. Ya salate kapan niku gim-giman bahasa seniki mbok. Ya Allah lagi gim-giman asik salat dulu entar. Salat dulu entar. Niku nggih. Ngasih langgane meniran bae nggih Mbak niku nggih kamuntakan putune sekali temandak salat dimuntakan nang bapak ibune bae salate masyaallah ora ana salat sing khusyuk apa menentuk manindah niku nggih sing penting dilakoni lah tak lakoni salat daripada biyune rewel niku niku nggih lah itu banyak anak muda terjangkit penyakit migrain gemar bermain malas beribadah. Terakhir yaitu penyakit aib. Apa itu aib? Angkuh, iri, dengki, sombong. Kalau yang sombong itu lebih banyak menjangkit pada orang-orang yang punya harta dan punya jabatan. Hati-hati yang punya harta dan punya jabatan. Gampang muncul sifat kesombongan. Orang punya kecerdasan juga gampang muncul kesombongan. Iri dengki biasanya banyak menjangkit pada orang yang tidak berharta atau orang fakir miskin. Biasanya ada sifat iri dengki. Monggo kita jaga betul, kita bersihkan diri sebelum Ramadan sehingga ketika sudah masuk Ramadan kita sudah betul-betul siap panen kebaikan di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan kita bisa meraih. Pas niku jam 11 kali dosa sesuai dengan janji saya.
Jam berapa pas banget ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan. Mudah-mudahan Muhammadiyah Celongok senantiasa bisa menjadi syiar Islam di Cilongok, aum-aumnya semakin berkembang. Dan kita bangga sekarang kita punya Zam-Zam, itu sudah mendunia, sudah mendunia itu Zam-Zam, kita patut bangga. Tapi monggo aum kita itu harus kita betul-betul kita jaga, kita uri-uri dan kita support terus. Jangan lupa Bapak Ibu punya putra putri tidak usah disekolahkan di tempat lain. Kita sudah punya aum sendiri yang dibanggakan oleh Muhammadiyah di luar Cilongok dan juga aum yang lain. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.